Jadi lokasinya itu bertepatan di depan atau seberangnya Gelora 10 November Surabaya. Setelah itu kalian menemukan list blank warna merah tulisan WR Supratman, langsung belok kanan. Lebih tepatnya di gang atau jalan mundur. Nah itu sudah kelihatan Gapura Wakil Rudolf Supratman. Setelah itu kalian menemukan pertigaan, langsung ambil lurus saja. Setelah itu kalian akan melewati pertigaan lagi, langsung kalian belok kiri. Assalamualaikum Mas, dengan Mas siapa? Iya, Hamzah Arifin. Hamzah Arifin. Terus boleh tanya sebentar ya Mas? Iya boleh. Ini untuk bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Ini bukanya jam operasionalnya dari jam 8 sampai jam 3. Jam 3. Iya. Iya. Terus untuk cara memesannya bagaimana? Ini Kalau misalnya nanti ada barcode di samping pintu, Iya. di scan langsung lalu mengisi identitas diri. Setelah sukses di situ boleh masuk sini. Iya. Atau juga lewat Chrome tadi ya? Iya, Chrome. lewat Chrome atau kamera Google itu kan ada. Iya, website. Itu ya. Kalau websitenya apa namanya? Tiket wisata Museum Surabaya. Museum Surabaya. Iya. .go. .id. Iya, .id. Oke, mungkin bisa dijelaskan mulai dari mana Iya, dulu? ini dari 1903 bahwasanya WR Supratman ini lahir 1903 tanggal 9 Maret. Iya, ini kedua orang tua WR Supratman. Kedua orang tuanya. Iya. Ini kedua orang tuanya memang Iya, betul. Orang Jawa semua. Orang Jawa asli pribumi. Tapi dulu orang tua yang cowok ini abdi negara orang Belanda. Jadi gitu ya. kalau sekarang itu TNI lah gitu. Iya, di situ WR Supratman itu setelah ibunya WR Supratman itu berusia 7 tahun, akhirnya ibu WR Supratman itu wafat. Gitu. Nah di situ WR Supratman ikut kakak tertuanya Bu Rukiyam Supratiah ke Makassar, diasuh sama kakak tertuanya, sehingga WR Supratman itu merenjak dewasa waktu di Makassar. Dan di situ WR Supratman itu setelah lama di Makassar, akhirnya WR Supratman itu pernah mau disekolahkan di sekolah Belanda, mendaftarkan diri gitu. Lalu dengan siasat tambah nama Rudolf agar gak ketahuan orang Belanda, dianggap anak dari Willem van Endik. Ini Willem van Endik ini dulu kan diasuh sama orang Belanda nih. Jadi ini pinter bermain biola lah. Kan dulu tuh dari kecil sampai dewasa itu sekolah gitu. Dan di situ WR Supratman itu dianggap anaknya biar bisa masuk sekolah Belanda. Nah tak lama akhirnya ketahuan WR Supratman itu lalu dikeluarkan dari sekolah tersebut. Akhirnya WR Supratman itu nyoba belajar di rumah gitu. Nah di situ WR Supratman itu bergabunglah di Black One Jazz Band yang dipimpin oleh kakak ipar WR Supratman sendiri, bahwasanya pimpinan musiknya Willem van Endik. Nah di situ WR Supratman itu pintar sekali untuk proses belajarnya itu bermain biola itu cepat gitu. Punya bakat juga ya. Gitu. Sehingga WR Supratman itu mendapatkan hadiah biola dari kakak iparnya. Sehingga WR Supratman itu termotivasi dengan biola tersebut. Akhirnya WR Supratman itu ingin menciptakan lagu kebangsaan Indonesia Raya karena termotivasi dari negara luar seperti Eropa. Berarti beliau juga gitu. Selain suka di bidang seni juga suka sejarah ya. Iya, sejarah WR Supratman itu. Dan di situ WR Supratman itu akhirnya menciptakan lagu Indonesia Raya 1921 itu. Akhirnya WR Supratman Tahun berapa maaf? 1921. 21 Iya, ya. pas waktu ini.
Ya. Ya. Akhirnya W.S. Supratman itu kembali ke tanah Jawa karena lagu tersebut sudah jadi. Dalam arti itu diaplikasikan, diperkenalkan berbagai daerah ataupun para pemuda di tanah Jawa. W.S. Supratman itu setiap berkumpul di kalangan pemuda itu pasti W.S. Supratman itu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, sehingga W.S. Supratman itu mengikuti Kongres Pemuda kedua. Dan di situ W.S. Supratman itu lagu tersebut mau disahkan bahwasanya nanti lagu ini jadi lagu kebangsaan Indonesia Raya gitu. Apabila nanti bangsa ini sudah merdeka. Sudah direncanakan. Iya, sudah direncanakan pada waktu itulah gitu. Karena bakatnya sudah kejauhan banyak. Iya. Terus ini wafatnya ya? Ini rancangan di mana W.S. Supratman itu ada pengubahan sisi lagu tersebut dari presiden kedua. Terus dari Pak Soekarno itu dulu versinya itu panjang sehingga dipendekkan agar mudah dipahami. Nah setelah itu pada waktu Presiden SBY dibuatkan undang-undang bahwasanya lagu ini jangan sampai dirubah kembali gitu, dan nggak gonta-ganti gitu. Ya gitu. Biar ori ya. Gitu. Jadi untuk membawanya kan sudah wafat W.S. Supratman ini sebelum merdeka. Jadi banyak sekali untuk membawa lagu kebangsaan Indonesia Raya itu menyanyikan gitu. Di sini bahwasanya lagu Indonesia Raya ini terdiri dari 3 stansa, di mana lagu tersebut karena ada larangan juga dari Gubernur Hindia Belanda, mana ada lagu sedangkan bangsanya tidak ada. Kan betul kan? Betul. Dan dulu itu kan dikuasai orang Belanda gitu. Sehingga sama orang Belanda itu dikira ngaur W.S. Supratman gitu. Sehingga W.S. Supratman itu jadi inceran orang Belanda gitu. Karena mengubah cara pikirnya remaja, karena lagu tersebut itu penuh kontroversi gitu. Sampai ketangkap nggak? Pernah ketangkap pas waktu mau menyanyikan lagu Matahari Terbit di Embong Malang Surabaya. Itu berbagai radio Nerok sekarang sudah ditutup ya. Itu radio itu sudah siap, W.S. Supratman itu mau menyanyikan, sudah siap lah. Lalu belum sempat dinyanyikan lagu tersebut, akhirnya orang Belanda itu datang. Akhirnya W.S. Supratman itu ditangkap, diringkus dijebloskan ke penjara Garis Merah JMP. Iya di sana. Dan di situ W.S. Supratman itu selama 7 hari di sana itu kondisinya itu sangat menurun gitu. Hari demi hari itu sangat menurun. Khawatir mungkin orang Belanda ini setelah tidak langsung itu menyiksa, meskipun tidak dipukul atau nggak dikasih makan atau nggak dikasih minum gitu, sehingga kondisinya itu semakin buruk. Nah situ W.S. Supratman itu lalu dilepas, dibawa ke kamar ini, kamar paling depan ini. Berarti di penjara kan itu berapa hari? 7 hari di penjara. 7 hari. Karena kondisinya itu semakin parah ya, akhirnya sama orang Hindia Belanda itu dikeluarkan. Khawatir mungkin meninggal di penjara. Karena W.S. Supratman ini salah satu banyak pengikut lah, para remaja tuh banyak yang mendukung W.S. Supratman itu karena lagu ini sangat menggetarkan para remaja waktu itu, sehingga pola pikir remaja itu sudah mulai melawan gitu, karena lagu itu sangat membawa ke membangkitkan semangat ya. Semangat. Ini salah satunya. Iya, ini salah satunya Pak Soekarno. Karena kenapa di sini tercantumkan, karena Pak Soekarno ini pernah ketemu dengan Pak Soekarno pas waktu pengadilan di Bandung. Ada persidangan, tapi waktu itu W.S. Supratman itu pas waktu bertugas dari Prasimpo, dapatkan amanah disuruh merekam, mengambil video gitu, karena W.S. Supratman ini sebagai jurnalis gitu. Lalu bertemu dengan beliaunya, bukankah Tuan ini sang pencipta Indonesia Raya? Betul, Tuan saya W.S. Supratman. Lalu Pak Soekarno ini pernah berkata gini, ya baik Tuan, kita perjuangkan bangsa ini pasti kita bisa. Pada akhirnya kita akan gapai kemerdekaan. Iya, untuk menggapai merdeka ini gitu. Iya.
Ini yang duplikatnya. Iya, ini biola duplikat. Jadi kalau yang asli itu ada di Museum Sumpah Pemuda Jakarta. Sumpah Pemuda. Iya, Oh. jadi kayak kan nggak sembarangan ditempatkan di wilayah. Kalau nggak dirusak langsung dirusak. Gitu ya. Iya. Kalau lagu sendiri Ini untuk apa saja? kalau lagu sebenarnya itu kan terdiri 3 stansa mas gitu. Jadi stansa ini karena di sini ada kata-kata Indonesia, terus di Indonesia merdeka, terus di sini karena Indonesia yang mulia, karena tidak diperbolehkan sama gubernur Hindia Belanda, dirubah sehingga 3 stansa. Dan di sini W.R. Supratman itu mengubah Indonesia yang suci. Kalau ini kan ejaan dulu. Oh Iya. Jadi W.R. Supratman itu karena kenapa? Mau ngambil yang mana? Setelah merdeka bangsa ini akhirnya kembali ke Indonesia merdeka gitu, tapi sudah dipres, sudah enggak gitu. Sudah di Iya. Kan banyak kalau liriknya sebenarnya sih enggak gitu. Berarti dulunya banyak liriknya, Iya. cuma sini sudah dipres. Iya gitu. Iya. Kan biar nggak susah untuk dihafal gitu. Yang penting sudah bahwasanya ada kata-kata merdeka, terus jiwa, raga, tanah yang subur gitu. Terus ini gubernur. Ya, gubernur yang melarang atau mengawasi gerak-gerik W.R. Supratman pada waktu 1937 sampai 1938 gitu. Sampai ini W.R. Supratman. ini kantornya di mana? Ini Kalau ini ya tanah Jawa mas, tapi untuk ini kan nggak ini apa, memang sama pemerintahan Indonesia memang nggak ini kan. Buat apa kan gitu. yang penting sudah ada wujudnya. Iya, seperti ada fotonya bahwasanya ini gerak-geriknya yang mengawasi W.R. Supratman gitu. Untuk di Surabaya yang paling besar hukuman orang Belanda itu kan di Jembatan Merah, Kalisosok. Paling katakan kalau sekarang tuh tapis lah gitu. Saya kan eman-eman ya, padahal besar tapi dibiarkan gitu. Iya, sebenarnya harus difungsikan. Tapi untuk pemerintahan sekarang kan mau difungsikan sebagai apa kan masih berpikir 2 kali mas. Karena itu jejak orang Belanda, murni kan, murni udah jejak orang Belanda gitu. Tapi kan kalau sudah Belanda sudah nggak ada kan harusnya bisa lah menurut. Ya bisa, tapi ya tadi itu Operasionalnya juga ya. iya makanya itu mau difungsikan sebagai apa, terus apa yang mau diceritakan itu yang perlu dipikir 2 kali gitu mas. Kalau ini kan sudah pasti pernah ditempati dengan beliaunya W.R. Supratman kan, itu sudah nggak susah untuk mencari menelusuri istilah atau data-data atau artikel yang ada di museum Kalisosok itu. Jadi lebih ke banyak lah itu aja. Iya. Udah titik. Iya. Seandainya itu difungsikan bahwasanya ini dulu ya ini penjara Kalisosok yang pernah beliaunya di sana, mungkin dari sini baru ke sana gitu. Dulu kan Pak Karno juga pernah di penjara. Ya pernah gitu. Sama ini. Jelas kayak apa pahlawan-pahlawan yang lain itu Mas Mansur juga. iya jelas seharusnya difungsikan, tapi untuk saat ini pemerintahan kota kan belum merespon ke sana. Yang penting ini fokus ke museum yang asli Yang orang asli, ya. tanah Jawa gitu. Ceritanya ada. Ceritanya ada. Makamnya di Ini jalan Rangka itu ya? Iya, jalan Rangka. Jalan Rangka. Iya. Terus untuk ini peserta Ini kongres pemuda kedua dari W.R. Supratman, bahwasanya nanti ya tadi itu setelah diceritakan pakaian seperti itu, ini W.R. Supratman mengikuti kongres pemuda kedua ini lagu tersebut, bahwasanya nanti akan jadi lagu kebangsaan lagu ini. Sepakat itu para remaja itu sudah W.R. Supratman itu kan punya nasib yang buruk lah, belum merdeka nyawa itu wafat gitu. Iya. Di Wafatnya sebelum merdeka tuh ya? belum merdeka. Belum merdeka. Belum merdeka. Gimana coba kalau Iya. misalkan aduh, bangganya kan. Kasihan kan. Iya. Tapi di sisi lain W.R. Supratman itu kan belum menikah juga. Jadi W.R. Supratman ini sangat ini sudah, kalau pahlawan yang lain itu kan menikmati lah. Ya Soekarno terus Ada keturunannya. Cokroaminoto masih ada keturunannya. Ini sudah nggak sampai kemerdekaan, karyanya sangat luar biasa, sudah diakui bangsa, mendapatkan Mahaputra Utama terbaik. W.R. Supratman ini. Ada berapa saudara ya?
9 saudara. Ini yang Ketujuh W.R. Supratman. Tapi beliaunya ini punya adik tiri 2. Karena ayahnya itu menikah lagi di usia 7 tahun, ibunya W.R. Supratman itu wafat. Kalau orang dulu itu masih selisih 1 tahun 2 tahun udah punya anak kan. Iya. Beda kalau sekarang. Terus ini koran waktu Iya, ini koran Sempo pas waktu W.R. Supratman itu bekerja di koran Sempo. W.R. Supratman itu wartawan lah Simpo. untuk menyambung hidup karena W.R. Supratman itu terbatas gitu mas. Oh, memang berasal dari Iya, orangnya. memang ini mandiri banget lah gitu. Meskipun mau dibantu sama keluarganya itu masih mau bekerja. Masih mandirinya. Iya, luar biasa. Kan pernah ada kata-kata sedemikian, kalau belum merdeka saya tidak mau menikah. Cuma tidak tercatat gitu aja sih. Pernah bilang itu ya? Iya. Jadi menikahnya itu tahun belum menikah, cuma ada istilah bahwasanya W.R. Supratman kalau belum merdeka bangsa ini saya nggak mau nikah. Kamu mau nikah? Ke keluarganya, cuma nggak tercatat dengan catatan. catatan. Cuma sudah ucapan. Tapi dengan karya atau tulisan seperti artikel ini cerita tentang roman karangan W.R. Supratman. 1934. Iya. Iya. Nah di sini ada kakak adik tiri lah dari W.R. Supratman di mana ayahnya itu menikah lagi mempunyai 2. Jadi adiknya itu yang mana? Ya, ini. Kalau ini namanya. Oh, yang ini ya. Iya. Terus ini Iya. tuh yang Ini- tengah. iya. Adiknya juga. Iya. Oh iya. Kalau sampingnya teman. Teman. Nah di sini sebelum direnovasi pada tahun 2016. Jadi iya. itu patung ini agak di bawah setelah Dibuat renovasi, tahun agak diangkat di 2016 itu. 2016 itu ya. Agak diangkat dan ini ada pembaharuan juga kalau desainnya masih tetap cuma taman aja diperbaharui. Taman gitu. iya. Biar agak cantik gitu. Jadi bentuk sama ya? Iya bentuk sama, nggak ada perubahan. Masih Cuma menjaga. dulu ini awal sebelum direnovasi ini catnya biru. Sekarang Iya. sudah diganti kuningan gitu. Iya. Ini ada gambar Dr. Stomo juga di mana W.R. Supratman itu dulu pernah bergabung organisasi yang dipimpin oleh Dr. Stomo, Parindra, organisasi yang dipimpin oleh Dr. Stomo. Oh iya. Iya kan. Barusan dari sana. Ya ini pernah bergabung dengan beliaunya W.R. Supratman. Dulu kan W.R. Supratman itu gak punya teman. Kalau ini kan asli Surabaya. Gitu. Iya. Kalau W.R. Supratman kan Jawa Tengah gitu. Blora itu ya. Ya ini ada perangko juga di mana dulu sebelum materai pengesahan atau tanda sah gitu menggunakan perangko sedemikian. Tapi sekarang sudah diganti dengan nominal ini. Iya. Materai. Matra. Iya, ini ada Laut Laut Jawa. Jawa, Selat Madura, Samudra Indonesia, di bawahnya dilengkapi dengan wilayah yang menggunakan nama-nama W.R. Supratman termasuk di kota Surabaya, Kelurahan Dr. Stomo, Kecamatan Tegalsari. Iya, ada 26 kota yang menggunakan nama W.R. Supratman, nama jalan. Nama jalan. Iya, nama jalan. Nah, di bawahnya juga ini Pernah digambar disertai- uang ya? Iya. Di sini Nominal berapa? ini nominal 99 tapi sudah ditarik kembali sama Bank Indonesia. Mana yang Iya, yang ini gambar W.R. Supratman sendiri di belakangnya pas waktu penggerekan bendera merah putih. Ini tampak depannya, ini Iya. tampak belakangnya. Ya, Tahun berapa? 99. 99. Iya. Sampai tahun ganti baru ini. Ya kemungkinan setelah 50-an yang itu Iya, 2000-an 2000-an ya. ya. 2000-an. Iya. 2000 plus. 2003 kalau kayak. Oh gitu. Gak lama kok ini. Iya. Iya. Makanya Terus di lama. sini dilengkapi juga gambar W.R. Supratman di mana di tanda air ini ada gambar W.R. Supratman seperti ini. Kelihatan jelas ini. Ya kalau ini kan sebenarnya pecahan yang baru sih karena di sini ada kaitan dengan W.R. Supratman maka ditempel di sini. Iya. Ini ada gambar Pak Soeharto juga. Iya. Terus Ini tandanya Pak Soeharto. W.R. Supratman. Terus untuk yang ini
Ya ini kayak tadi. Iya. Untuk Iya. uang. Inilah bentuk tampak depan penjara Kalisosok. Penjara Kalisosok. Kalisosok. Gitu. Iya. Kan sekarang Masih beroperasi. enggak Kalau Mas. sekarang sudah enggak. Oh. Itu Enggak pernah. kalau pesawat ke sana tuh Ya cuma lewat depan aja sih. masuk serem ya Mas. Enggak, ya jelas lah. Boleh dimasuki tadi untuk wisata. Untuk itu saya kurang tahu mas. Iya, paling cuma Ini foto lewat depan. lama sih. Cuma di depan itu bisa dilewati. Cuma kayak ada pagar seng gitu. Di Itu depan. sudah ditutup kan. Iya sudah ditutup. Jadi bukan untuk umum lah gitu. Ya ini ada gambar kuburan W.S. Warman, di mana dulu W.S. Warman ini di pemakaman umum. Iya. Dia ikut pemakaman umum lah. Karena W.S. Warman ini mau dibangunkan kayak pendopo, terus ada taman di sampingnya, terus mau digambar apa itu nggak sangat susah kan itu. Akhirnya 1975 dipindah, ada pemugaran sudah tulang belulang, dipindah kalau dari barat tuh kanan jalan, jadi misah dari pemakaman umum, dibetullah seperti ini. Biola itu. Di bentuk biola. diganti atasnya itu digambar Biola. biola, terus disertakan. Jadi ada di jalan Tambak Segaran. Iya, betul. betul. Dan di sini ada mendapatkan Penghargaan. piagam penghargaan yang diberikan oleh Presiden kedua Pak Soeharto. Pak Soeharto. Iya. Tapi yang menerima itu pihak keluarga karena orangnya sudah. sudah Iya ini tanda kehormatan putra utama dari Presiden kedua Pak Soeharto. Soeharto. untuk yang ini ditaruh di mana sekarang? Kalau yang ini sama mas di Di Jakarta. Ini sumbernya di Museum Sumala Jakarta ini. Sumber ini data di sini. Data di Iya, maksudnya di sana. Mengumpulkan data dari Iya, sana. dari sana. Kedua dari Museum 10 November. Karena kan kalau di Surabaya pusat kan 10 November. Museum-museum ini yang dikelola pemerintah loh ya. Yang itu dua lawan Itu itu. pahlawan gitu. Iya. Ini ada W.S. Warman ini 9 bersaudara. W.S. Warman nomor 7 di antara 9 saudara. W.R. ditambah Supratman berarti lagi- yang ini. Iya, yang ini. Iya. Jadi ditambah adik tiri 2 orang, jadi jumlahnya itu 11 orang gitu. Jadi banyak lah kalau orang dulu itu enggak kayak orang sekarang. Sekarang dua anak cukup. Iya. Karena mungkin biaya hidup Mungkin. nggak mahal ya. Iya. Iya, ini ada halaman belakang juga. Ya mungkin dulu dibuat jemuran lah oleh beliaunya, tapi di sini disertakan kayak abstrak. W.S. Warman sedang memegang biola, di sampingnya ada pesan W.S. Warman nasibku sudah begini inilah yang disukai pemerintah Hindia Belanda. Biarlah saya meninggal, saya ikhlas, saya toh sudah beramal berjuang dengan caraku, dengan biolaku, saya yakin Indonesia pasti merdeka. Tepatnya 17 Agustus jam 12 malam W.S. Warman menghembuskan nafas. Akhirnya kemerdekaan Indonesia mengikuti tanggal W.R. Supratman 17 Agustus juga. Sangat kayak sebuah ramalan juga sih. Dia luar biasa. Ini yang meninggalnya ya. Iya. Ya jadi 17 Agustus. Passway ini. Iya. Passway on 11. Pas 17 juga. 17 Agustus. Ya. Batasnya sampai ini aja berarti. Ini aja sih. Kalau belakang sudah got, cuma di sampingnya got itu dikasih tanaman biar lebih cantik. Kan di sini nggak ada pepohonan biar lebih adem. Iya. Ruang operator. Iya. Foto dulu ya. Oh iya. Terus ini tepatnya di jalan apa? Jalan Mangga nomor 21. Jalan Mangga nomor 21 ya. Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Tambak Sari. Gitu. Jadi kalau misal anak-anak mau ke sini, anak SD, SMP atau SMA bisa langsung temui masnya ini. Iya, boleh. Iya. Atau setiap hari ganti shift Enggak, saya Orang di sini lain. terus. Tapi kalau 1 minggu tuh kadang di kantor gitu. di kantor ya? Iya. Tapi kalau hari Selasa sampai hari Jumat itu stay di sini. Kantornya di mana? Siola. Siola. Tapi sekarang dikelola oleh UPTD Tugu Pahlawan. Jadi ikut ke Tugu Pahlawan. Gitu ya. Iya. Berarti sama yang tadi yang karyawannya yang ada di makam Dr. Sutomo. Sama. Satu UPTD, satu Mbak kepala. Mbak Reni, Iya, Mbak Reni deh. Iya. Oh gitu ya. Sama Mas Agatha di sana. Iya. Hanya bertiga itu aja.
Iya. Kalau di sini 2 orang, kalau malam sendiri ada juga yang menjaga. Gitu. Kalau di Tugu Pahlawan agak banyak karena museumnya itu luas. Ya udah, terima kasih ya Mas ya Iya, atas sama-sama. waktunya, maaf Iya, ganggu. enggak. Iya. Kasih.